Shalom, selamat malam keluarga Alika, Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa malam setiap weekend hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Puji Tuhan, senantiasa kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan mulai dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami senantiasa sepanjang weekday ini Tuhan. Dan sepanjang bulan Oktober ini juga kami bersyukur, kami melihat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Ampuni segala kesalahan kami, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyucikan dan menguduskan kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biar Tuhan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami dari awal sampai pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami, Kau yang pegang tangan kami, Kau yang tuntun langkah kami, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku.
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Betapa kami perlu Engkau, Yesus. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tak ingin kami hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. Kami ingin selalu tinggal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur senantiasa Tuhan, Kau baik dalam hidup kami, Kau baik Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Kau. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi tuntunan dan kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara. Shalom. Yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersuka cita di dalam hadirat dan kasih Tuhan. Nah saudaraku, apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Yeremia pasal 18. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita renungkan pada sore hari ini adalah bagaimana Tuhan mengerjakan hidup kita anak-anaknya. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun dari kita yang Tuhan merencanakan yang jahat. Semuanya Tuhan punya rencana damai sejahtera. Bahkan Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, dari sini kita belajar tentang sesuatu hal bagaimana Tuhan mengerjakan hidup bangsa Israel, kita yang juga dikenal sebagai umat Israel rohani di dalam perjanjian baru. Dikatakan bahwa Tuhan itu dibahasakan sebagai tukang periuk, dan kemudian kita ini seperti tanah liat yang sedang dibuat bejana. Nah, untuk menjadi bejana yang indah, tanah liat itu harus siap dibentuk seturut dengan kehendak si tukang periuk tersebut. Entah itu dibuat lekukan, entah itu dibuat lurus, ya sedemikian rupa tukang periuk tahu apa yang hendak dikerjakannya. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita kadang-kala kita tidak menyadari bagaimana cara kerja Tuhan dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang indah dan mulia di hadapannya. Kita tahu bahwa semua manusia itu tidak ada yang bersih, semuanya itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang diciptakan pada mulanya mulia, serupa dan segambar dengan Allah,
manusia itu kemudian karena dosa kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena anugerah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah kembali dilahirkan kembali menjadi pribadi-pribadi yang mulia untuk menjadi warga negara kerajaan surga, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibaharui hidupnya. Nah saudaraku, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, kita dituntun untuk kita belajar menghidupi apa yang menjadi tuntunan dan nasihat firman Tuhan. Tentu saja tidak mudah, karena kehidupan kita ini punya yang namanya kehendak bebas. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya kedagingan, dan kadangkala apa yang kita inginkan dan lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, bagaimana kita semestinya menjadi seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh sang tukang periuk, sehingga ketika walaupun kita harus sedemikian rupa merelakan hidup kita untuk dibentuk, tapi pada akhirnya nanti akan menjadi bejana yang indah, bejana yang mulia, yang menjadi berkat bagi sekelilingnya, bahkan bagi hidupnya sendiri. Nah saudaraku, ada satu cerita, satu kali ada seorang menemukan sebongkah batu. Ketika batu itu dia bawa pulang ke rumah, dia tidak tahu batu itu akan digunakan untuk apa. Lalu kemudian batu itu dia hanya taruh sebagai ganjal pintu rumahnya. Ya. Dan batu itu menjadi tidak bernilai, tidak berharga sebagai ganjal pintu. Lalu kemudian ada orang lain kemudian melihat batu tersebut, lalu batu tersebut dia ambil dan kemudian dia pecah-pecahkan, lalu dia buat jadi hiasan di akuarium. Wah, batu ini menjadi lebih bernilai karena bisa dijual, harganya walaupun tidak seberapa, karena bisa jadi hiasan akuarium. Tetapi satu kali ketika ada seorang ahli perhiasan melihat batu tersebut, dia mengamati bahwa batu ini batu yang istimewa. Lalu kemudian dia ambil batu tersebut, lalu dia poles, dia asas demikian rupa sehingga kemudian ternyata di dalam batu itu setelah dipoles ada batu permata yang luar biasa indahnya, dan kemudian menjadi hiasan cincin yang kemudian ketika dijual harga cincinnya berlipat-lipat kali ganda nilainya, karena dia menjadi batu permata penghias cincin tersebut yang membuat cincin itu menjadi cincin yang bernilai mahal harganya. Sudah bayangkan, batu yang sama dari awal mulanya hanya menjadi ganjal pintu yang tidak berharga, tetapi kemudian ketika dia ditemukan oleh seorang yang ahli, yang tahu betul tentang berharganya batu permata, dan ketika diproses dan dipoles itu menjadi nilainya luar biasa. Saudaraku, kita bisa merenungkan hidup kita. Kalau kita mau diproses oleh firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana hasil hidup kita ini akan menjadi pribadi yang mulia. Diproses itu tidak enak. Kadang kita harus meninggalkan keakuan kita, mengalahkan keakuan kita, mengalahkan gengsi, keinginan mata, keinginan daging, keinginan hidup, ya. Belajar bersyukur, ya, belajar mengasihi, belajar mengampuni. Diproses itu tidak enak. Tetapi ketika dipoles oleh sang ahli dan kita mau nurut, maka nilai hidup kita akan berlipat-lipat kali hasilnya, ya, menjadi pribadi yang mulia. Dan itu menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi seperti tanah liat, yang ketika dibentuk sedemikian rupa kita mau taat, kita mau ikuti apa yang menjadi nasihat firman Tuhan, sehingga kemudian menjadi bejana yang indah, yang baik pada pemandangan Tuhan dan pandangan sekeliling kita. Ya saudara, pada malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Ada lagi contoh bagaimana orang yang dibentuk itu dia belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Dalam kitab Ayub 23 ayat 10 dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, ini dikatakan oleh Ayub. Kita tahu Ayub ini adalah orang yang
mengalami ujian yang demikian hebat, luar biasa. Dia kehilangan segala-galanya dalam waktu 1 hari. Baik anaknya, baik hartanya, bahkan dia ditinggalkan istrinya. Saudaraku, dia mengalami sakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu. Dan dia belajar dari situ semua untuk dia tetap hidup seperti dari sejak awalnya, untuk dia tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia melalui semua tantangan itu, dia tetap menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan, maka hidupnya dia mengatakan bahwa seandainya dia diuji, Tuhan tahu jalan hidupku. Ya, dia berkata, dia mau keluar seperti emas. Dia mau timbul seperti emas. Saudaraku, mari hidup saudara dan saya ketika kita menghidupi tantangan dan kehidupan dalam kehidupan kita, keluarlah timbul seperti emas. Bagaimana caranya ketika kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan? Setia dengan perkara kecil, ya, mengucap syukur dalam segala hal, tekun, saudaraku, ya, hidup dalam kasih, ya, saudaraku, belajar untuk menghidupi apa yang menjadi tuntunan nasihat firman Tuhan dalam hidup kita, maka saudaraku, maka hidup kita akan timbul seperti emas. Walaupun saudara tidak berlimpah-limpah emas secara jasmani, tetapi hidupmu itu emas yang sesungguhnya, ya, saudaraku. Dan itu akan dikenang oleh orang sepanjang masa. Ada orang yang namanya Daud di dalam firman Tuhan. Dia adalah salah satu orang yang mengalami tantangan dan pergumulan yang luar biasa. Ketika dia dipandang sebelah mata untuk dipilih menjadi seorang raja, ya, tetapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu melihat hati, tidak melihat fisik, tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Dan bagaimana dia mengalah kepada Raja Saul, berulang-ulang kali dia hampir dibunuh, dan ketika dia ada kesempatan dia tidak membalas untuk membunuh Raja Saul yang mengejar-ngejar tidak membunuh dia, yang sudah mencelakakan begitu banyak orang di sekelilingnya, ya. Tetapi dia tetap hormati orang yang diurapi Tuhan, ya. Dan kemudian ketika dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan, dia tidak menyembunyikan kesalahannya, tetapi dia mengakui kesalahannya. Ya, saudaraku. Nah, kunci pemulihan itu adalah ketika kita ini mau mengakui di hadapan Tuhan kesalahan kita dan mau hidup kita diproses oleh Tuhan. Nah, pada akhirnya sampai dengan hari ini, semua orang menghormati Raja Daud. Semua orang mengenang kehidupan Raja Daud. Bagaimana ini pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang menjadi teladan yang baik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu pada malam hari ini kita diberikan nasihat oleh firman Tuhan. Jadilah bejana yang mau mengikuti apa yang tukang periuk ilahi kita kerjakan dalam hidup kita. Jadilah tanah liat yang mau taat. Jadilah pribadi yang mau mengikuti apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang mulia, yang indah di pemandangan Tuhan dan pemandangan sekeliling kita. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Oke. Ya. Sebelum kita berdoa bersama, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jadikan Aku Indah Yang Kau Pandang Mulia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang dengan begitu sabar dan dengan kesetiaan-Mu Engkau membentuk kami Tuhan. Kami sebagai bejana yang Kau bentuk seturut yang Kau mau. Inilah kami Tuhan, kami mau Kau bentuk seturut yang Kau mau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan kehendak kami, tapi jadilah kehendak-Mu seperti yang Engkau mau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan membentuk kami dengan indah, bahkan Engkau akan membentuk kami dengan sempurna. Terima kasih atas semuanya yang Tuhan sudah kerjakan, yang sedang Engkau kerjakan, dan yang akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan biar melalui hidup kami ini kami boleh, oh Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat yang dan marifat yang daripada-Mu Tuhan, untuk terus menyampaikan kebenaran-Mu ya dalam setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa bertumbuh dalam iman pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dimanapun berada Tuhan, baik yang ada di rumah sakit atau mungkin yang ada di rumah, dalam segala kelemahan mereka. Tuhan, kami berdoa sepakat dari tempat ini, Tuhan, tangan-Mu yang menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan. Sebab kami percaya firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami semua sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami juga terus dapat beraktivitas, melayani, bekerja dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa mungkin saat ini, oh Tuhan, ada anak-anak-Mu yang mengalami, oh Tuhan, permasalahan ekonomi dalam pekerjaan, dalam bisnis usaha mereka. Tuhan, biar Tuhan yang tolong bukakan jalan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukakan jalan, berikan Tuhan pekerjaan bagi mereka ataupun pintu-pintu usaha buat mereka, sehingga mereka boleh terus berkarya. Dan bagi mereka yang sedang mengalami kegoncangan dalam bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat mengelola setiap bisnis mereka, memanagenya semua dengan hikmat dan daripada-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu Kau limpahkan, sehingga Kau datangkan pembeli, customer semua yang kami percaya, semua yang Kau sanggup mengirimkannya, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, dan mereka juga boleh, oh Tuhan, melihat bagaimana Engkau bekerja, turut bekerja semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa mungkin saat ini ada yang mereka dalam permasalahan rumah tangga mereka. Kami berdoa biar kasih yang mula-mula itu Tuhan ada, bahkan melimpah, semakin melimpah, sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga demi keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak belum menjadi anak-anak yang nurut. Orang tua bisa membimbing anak-anak dengan tekun dan sabar, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi keluarga yang menjadi teladan, menjadi keluarga yang rukun. Karena kami percaya ketika keluarga hidup rukun, maka berkat Tuhan Engkau curahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga Alika, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami dari hari ke hari. Dan Tuhan, kami berdoa buat kota kami Jepara, Tuhan juga berkati kota kami, jagai dan lindungi.
Biar damai sejahtera Tuhan, oh Tuhan ada di kota kami Jepara ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati pemimpin kota kami, Bapak Bupati, semuanya aparat kota kami, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa bagi seluruh bangsa kami, Tuhan berkati bangsa Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakil, juga para menteri, aparat pemerintahan, perwakilan rakyat, DPR, semuanya Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil khususnya di tengah-tengah situasi, oh Tuhan, pandemik global ini, mereka pemimpin kami boleh mengambil keputusan atas hikmat-Mu ya Bapa, sehingga semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Mampukan kami semuanya, bangsa kami untuk bersatu melewati masa-masa sulit ini ya Bapa. Kami percaya oleh karena Engkau Tuhan, kami dimampukan, dan biar kemuliaan-Mu turun atas bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami juga boleh diselamatkan, Injil-Mu boleh disebarluaskan, dan keselamatan terjadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa permohonan kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jauh lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Terima kasih ya Bapa. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri persoalan doa kami malam hari ini, kami berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Tuhan Roh Kudus menyertai hidup kami semuanya saat ini sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kami terima berkat-Mu semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat weekend, sampai ketemu lagi besok hari Minggu yang pertama di bulan November. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.